Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Hanum dari kelas 11 DJKT 1 absen 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Golden Circle. Yang pertama ada target pribadi. Target pribadi ini berisi why, purpose atau tujuan, how, proses atau step by step, terakhir what, answer atau ask about how. Apa itu Golden Circle? Golden Circle adalah teknik yang digunakan untuk mencari tujuan dari suatu bisnis maupun brand. Golden Circle juga bisa digunakan untuk mencari tujuan dan atau ide serta motivasi pribadi. Dalam bisnis, Golden Circle akan membantu kamu untuk menemukan keinginan konsumen, juga manfaat dan nilai yang kamu tawarkan. Golden Circle digambarkan dengan 3 lingkaran terfokus, dengan masing-masing lingkaran mempresentasikan aspek tertentu dari diferensiasi pasar. Di sini ada The Golden Circle. Jadi di sini tuh ada 3 tingkatan. Yang pertama ada why, yang kedua ada how, yang terakhir ada what. Jadi why ini tujuan saya mempunyai toko roti karena toko roti dapat menghasilkan berbagai hal, termasuk produk roti dan kue, pendapatan, keuntungan, dan dampak sosial dari komunitas. Selain itu, toko roti juga menciptakan peluang pekerjaan dan menghasilkan penghasilan bagi karyawan yang bekerja di sana. Produk roti adalah makanan dasar yang memiliki permintaan yang relatif stabil sepanjang tahun. Produk roti memiliki siklus hidup yang panjang. Maksudnya, yaitu permintaan untuk jenis-jenis roti tertentu mungkin tetap tinggi selama bertahun-tahun. Ini memberikan kesempatan untuk merencanakan dan menjalankan bisnis dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selanjutnya ada how, proses atau step by step. Jadi di sini berisi pertanyaan, bagaimana saya bisa mendapatkan modal untuk membuka usaha toko roti? Bagaimana tahap awal untuk membangun usaha toko roti? Bagaimana cara mendirikan toko roti agar mempunyai banyak cabang? Di mana saya akan membuka usaha toko roti tersebut? Bagaimana saya dapat mengelola toko roti saya tersebut secara konsisten? Bagaimana saya mengelola pemasaran yang baik? Dijawab di bagian what, answer, atau ask about how. Bagaimana saya bisa mendapatkan modal untuk membuka usaha toko roti? Jawabannya, untuk modal saya akan menggunakan tabungan pribadi atau meminjam modal dari kerabat dan keluarga. Saya bisa dapat memulainya dengan menyimpan sebagian penghasilan bulanan. Tak hanya itu, sebaiknya saya tidak memakai semua dana pribadi hanya untuk modal bisnis. Sisihkan kembali sebagai dana cadangan untuk kepentingan darurat. Soal yang kedua, ada bagaimana tahap awal untuk membangun usaha toko roti? Jawabannya, tahap awal saya yaitu saya akan mempelajari lebih dalam tentang pembuatan roti, lalu saya akan meneliti pasar seperti identifikasi lokasi yang potensial untuk toko roti, dan buat rencana bisnis yang komprehensif. Ini mencakup tujuan, strategi pemasaran, analisis keuangan, perkiraan pendapatan dan biaya, serta jadwal waktu untuk pencapaian tujuan, serta tentukan jenis roti dan kue-kue yang yang akan saya tawarkan serta harganya. Yang ketiga, bagaimana cara mendirikan toko roti agar mempunyai banyak cabang? Yang pertama, mengembangkan toko pertama terlebih dahulu. Yang kedua, lakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang dan persaingan di lokasi yang ditargetkan. Yang ketiga, desain toko agar sesuai dengan konsep dan merek agar menciptakan daya tarik visual yang menarik bagi pelanggan. Yang keempat, fokus pada kualitas produk agar lezat, segar, dan memiliki variasi yang menarik untuk memenuhi selera pelanggan. Yang keempat, di mana saya akan membuka usaha toko roti tersebut? Jawabannya, saya pastikan untuk memilih lokasi yang strategis agar bisa menjangkau target market yang tepat. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan untuk membuat asuransi kebakaran agar toko roti tetap terlindung dari bencana atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pilih lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan potensial, baik melalui jalan raya utama, parkir yang cukup, atau akses ke transportasi umum.
Yang keenam, bagaimana saya dapat mengelola toko roti saya tersebut secara konsisten? Usaha konsisten yang pertama saya lakukan yaitu menentukan passion terutama. Kita harus mempunyai niat terhadap usaha tersebut. Selain itu, saya juga menggunakan data dan analisis untuk memantau kinerja bisnis saya, lacak penjualan, margin keuntungan, dan tren konsumen. Dengan ini, saya dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Lalu, bagaimana saya mengelola pemasaran yang baik? Langkah pertama yang saya dapat dilakukan yaitu lakukan riset siapa yang menjadi target pasar kita. Lalu, strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemasaran di media sosial. Ini adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau konsumen. Selain itu, kita bisa memilih event atau langsung menawarkan sampel dan contoh gratis secara door-to-door kepada calon konsumennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.